Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sebelumnya. Karena dengan teman menyaksikan video ini, maka itu menjadi sebuah semangat tersendiri dalam teman-teman mengikuti MK Ilmu Teknologi dan Masyarakat. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan MK Ilmu Teknologi dan Masyarakat yang disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester, yaitu materi tentang konsep dan peranan iptek, kemudian konstruktivisme dan teori belajar, dan yang ketiga dampak iptek bagi kehidupan. Materi yang pertama adalah konsep dan peranan iptek. Merujuk pada istilah terlebih dahulu ya, ilmu yang merupakan sebuah pemahaman mengenai suatu pengetahuan yang memiliki fungsi untuk mencari, menyelidiki, lalu menyelesaikan suatu hipotesis. Kemudian pengetahuan di sini suatu yang diketahui atau disadari oleh seseorang yang didapatkan dari pengalaman. Kemudian teknologi, yaitu suatu penemuan melalui proses metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal. Ada beberapa prinsip di sini secara umum, teknologi yaitu mencakup proses di mana meningkatkan nilai tambah dan efisiensi. Kemudian produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan serta meningkatkan kinerja. Kemudian struktur atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Prinsip dari teknologi di sini adalah adanya perubahan yang menuju kemudahan dan adanya efisiensi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini saling berkaitan karena dengan adanya ilmu dan pengetahuan akan lahir sebuah teknologi bagi kemudahan kehidupan manusia. Selanjutnya, ilmu teknologi dan masyarakat di dalam pembelajaran. Konsep ITM ini sebenarnya diadopsi atau sinkronisasi dari konsep STM, yang dimana dalam istilah Inggris dikenal dengan Science, Technology, and Society atau STS, yang merupakan gerakan pendidikan sains di Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia, khususnya juga di negara-negara di Eropa. Oke, di sini di Indonesia masuk atau telah dikembangkan sejak tahun 90-an dan saat ini sudah terintegrasi di dalam kurikulum yang mana ilmu teknologi dan masyarakat ini diterapkan menyesuaikan dengan perkembangan globalisasi saat ini. Jadi artinya fokus kajian dalam pengembangan pembelajaran dan pendidikan itu selain dari kemudian keagamaan, kebudayaan atau kearifan lokal, kemudian pendidikan kewarganegaraan, di situ juga include yaitu ilmu teknologi atau juga sains. Program STM merujuk pada karakteristik yaitu menyiapkan individu agar dapat menggunakan sains untuk memperbaiki kehidupan mereka, kemudian dan meningkatkan juga dari kehidupan. Yang selanjutnya menyiapkan peserta didik untuk menghadapi isu-isu teknologi dan masyarakat secara bertanggung jawab. Seperti kita ketahui, sebagai contoh di media sosial ketika ada postingan di media sosial, maka juga akan ada komentar-komentar dari netizen yang beberapa diantaranya tidak bertanggung jawab. Artinya kesiapan masyarakat terhadap perkembangan teknologi ini tidak disertai dengan kesiapan akan tanggung jawabnya. Oke, kita sebagai salah satu generasi terdidik, setidaknya bisa membantu untuk mengurangi toksit-toksit atau sampah dalam seperti di media sosial tersebut, karena itu juga akan mempengaruhi kenyamanan kita bersama. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi batang tubuh ilmu pengetahuan dasar, di mana para peserta didik di sini mampu atau perlu juga untuk menguasai saintek gitu. Kemudian yang selanjutnya menyediakan gambaran yang tepat dan teliti kepada peserta didik tentang syarat-syarat dan kesempatan yang bisa dijadikan sebuah potensi bagi
karir, juga bagi bagaimana kehidupan ke depannya. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah konstruktivisme dan teori belajar. Sebelum itu, kita pahami dulu tentang konstruktivisme dalam perkembangan kognitif. Oke, nah ini secara pengertian ya. Kemudian, nah konstruktivisme ini ada dua teori besar, yaitu teori dari Jean Piaget dan Vygotsky. Nah, di mana teori Piaget di sini mengenai pembelajaran konstruktivis menimbulkan dampak yang luas, yaitu bagi konsep belajar dan juga metode belajar. Kemudian di sini, nah ini disebutkan konstruktivisme lahir dari gagasan Piaget dan Vygotsky. Keduanya menekankan bahwa perubahan kognitif ini terjadi apabila adanya informasi-informasi baik dari lingkungan maupun juga sebenarnya pemahaman dari individu. Kemudian lingkungan pembelajaran konstruktivis mengutamakan dan memfasilitasi peran aktif siswa. Oke. Dalam prinsip pembelajaran konstruktivis, siswa akan dipacu lebih aktif. Jadi tidak hanya menerima informasi dari guru saja, melainkan siswa juga membangun pengetahuan itu sendiri, baik dari alam, dari teman, maupun dari apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya yaitu teori Vygotsky. Oke. Tokohnya adalah Lev Vygotsky, yang merupakan seorang psikolog asal Rusia. Beliau dikenal atas teori perkembangan anak, ya, di mana Vygotsky percaya bahwa intelektual itu berkembang ketika individu menghadapi sebuah pengalaman yang didasari oleh rasa ingin tahu. Nah, di situ pengalaman-pengalaman itu akan mempengaruhi long-term memory atau pengetahuan atau ingatan jangka panjang. Nah, di sini juga peran penting dari aspek sosial dari pengalaman itu. Jadi pengalaman itu akan lebih baik atau pengalaman itu akan lebih teringat apabila diinteraksikan atau terjadi dalam segi sosial pembelajaran. Nah, dalam teori Piaget yang dikembangkan ini ada 4 prinsip, yaitu pembelajaran sosial, kemudian zona pendekatan terdekat, pemegangan kognitif, dan scaffolding. Nah, pembelajaran sosial di sini menduduki yang pertama, karena menjadi fokus teori Vygotsky. Ketika Piaget memusatkan sebagian besar pada proses belajar individu, Vygotsky menyatakan bahwa belajar bangun dari interaksi sosial yang terjadi antara guru, kan, kemudian kawan, bahkan juga masyarakat. Nah, dalil kuncinya keberadaan suatu pengembangan zona proksimal di mana pembelajaran terjadi. Jadi ada yaitu zone proximal development atau pengembangan zona informasi itu terjadi apabila ada sisi interaksi sosial. Interaksi sosial akan membangun sebuah pengalaman atau kognitif juga. Pengalaman kemudian selanjutnya kepada aspek pengetahuan atau kognitif. Selanjutnya yaitu teori Piaget. Tokohnya adalah Jean Piaget, yang merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog juga asal Swiss, yang merupakan seorang perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Piaget di sini menegaskan bahwa anak lahir membawa potensi rasa ingin tahu dan secara terus-menerus berusaha keras memahami dunia di sekitar mereka. Oke, jadi kalau tadi teori Vygotsky yaitu berangkat kepada aspek sosial, pengalaman, interaksi, tetapi kalau Piaget cenderung kepada rasa ingin tahu pada masing-masing individu. Nah, karena di sini Piaget membagi perkembangan kognitif itu menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu sensory motor stage atau usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua pre-operational thinking,
yaitu usia 2 sampai 7 tahun, dan pada tahap ini dibagi menjadi 2, yaitu pada pemikiran prakonseptual, tepatnya pada usia 2 sampai 4, dan periode pemikiran intuitif, yaitu 4 sampai 7. Yang ketiga, yaitu concrete operation, yaitu pada usia 7 sampai 11, di mana setiap individu perkembangan kognitifnya sudah mulai memahami hal-hal yang konkret. Dan yang keempat, formal operation, yaitu bagaimana dari pengetahuan itu sudah mampu untuk menerapkan. Nah, yaitu usia 11 hingga 15 tahun. Dan selanjutnya ini adalah penengah dari kedua pendapat, yaitu pendapat teori Piaget dan teori Vygotsky, di mana dalam dimensi konstruktivisme Pilik, di situ ada tiga hal yang menjadi concern-nya, di mana yaitu psikologi individu lawan disiplin publik, kemudian manusia pencipta lawan alam instruktur, dan aktivitas dapat diuraikan dalam hubungan dengan pengamatan individu atau selain itu dalam kaitannya dalam proses sosial politis. Nah, apa saja tiga dimensi itu? Oke, tiga dimensi Phillips yaitu yang pertama individu dengan masyarakat, berhadapan dengan kepemilikan pengetahuan. Di akhirnya individu membangun pengetahuan yang dikenal oleh mereka melalui interaksi mereka masing-masing. Jadi, setiap individu itu memiliki pengetahuan yang kemudian dibagikan melalui sebuah proses interaksi di masyarakat. Maka akan terjadi sebuah kombinasi. Kemudian, poros kedua atau dimensi yang kedua, manusia dengan alam, yaitu berhadapan dengan ciptaan pengetahuan. Manusia konstruktivistik percaya bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang membangun orang. Oleh karena itu, hanya ada di dalam pikiran manusia. Alam konstruktivis pada sisi lain percaya bahwa pengetahuan itu selalu menyajikan dan hanya sesuatu untuk diserap. Artinya pada dimensi ini, pengetahuan itu sudah ada pada alam, sudah ada di alam. Manusia menggali pengetahuan-pengetahuan itu dari alam, kemudian mengkolaborasikan pengetahuan atau mengkoordinasikan pengetahuan dari alam. Kemudian pada dimensi yang ketiga, yaitu konstruksi dengan transmisi, memusatkan pada proses pembelajaran. Oke, nah ini pada proses pembelajaran, yaitu kedua-duanya pengetahuan yang disajikan oleh Piaget dan Vygotsky merupakan sesuatu yang harus dengan aktif diciptakan oleh individu, dan oleh karena itu memusatkan pada pembentukan komponen. Artinya pengetahuan itu, individu memiliki pengetahuan, tetapi juga menginovasikan atau mengembangkan pengetahuan itu menjadi sebuah inovasi yang baru. Oke. Nah, beberapa teori tersebut itu berdampak atau menjadi dasar dari ilmu teknologi dan masyarakat. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan itu akan berpengaruh, atau perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan kognitif individu itu akan berpengaruh kepada teknologi yang akhirnya memberikan kebermanfaatan dan kemudahan kepada bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ini adalah beberapa contoh hasil dari perkembangan kognitif yang memberikan kemudahan atau dampak dari adanya iptek. Yang pertama, mungkin kita tahu bersama, sebelum familiar laptop dan komputer, dulu ketika ingin mengetik, maka harus menggunakan mesin ketik. Yang ketika salah, maka kertasnya harus diganti. Beda dengan ketika laptop bisa di-delete atau backspace. Selanjutnya, sebelum adanya setrika elektrik, menggunakan setrika yang menggunakan arang. Dan ini teko. Mesin cuci yang tinggal diputar, kemudian sudah selesai.
Cuci bajunya sudah bersih. Dan selanjutnya, oke, ini di bidang pertanian, yaitu ketika dulu menggunakan kerbau, sekarang menggunakan traktor, lebih efisien, lebih cepat. Kemudian lampu petromak, yang dulu menggunakan minyak tanah, sekarang sudah ada lampu LED, menggunakan listrik. Dan handphone, Nokia yang dulunya Nokia 3315 ya, kalau tidak salah. Yang dulunya bisa SMS dengan telepon saja, sekarang menggunakan smartphone. Tidak hanya telepon dan berkirim pesan saja, tetapi juga bisa melakukan aktivitas pembelian, pemesanan, dan aktivitas pembayaran lainnya melalui smartphone. Kemudian ini dulu disket ya, kalau tidak salah, dan sekarang menggunakan flash disk dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Selanjutnya ini adalah dampak negatifnya, tadi dampak positif. Ketika iptek tidak dipergunakan dengan cara yang bijak, maka seperti ini contohnya ketagihan, mungkin game online atau ketagihan gadget ya. Bahkan ditemukan banyak sekarang bayi atau anak kecil usia 2-5 tahun bahkan lebih, itu mereka menangis ketika diberikan permainan-permainan biasa, tetapi akan terdiam ketika diberikan gadget. Nah, ini sungguh ironi, tetapi ini merupakan sebuah tantangan ya bagi kita semua. Kemudian pencurian uang melalui internet. Dan ini pengeboman di laut yang merusak terumbu karang apabila menggunakan bom tetapi tidak bertanggung jawab, ingin mengambil ikan tapi nyatanya malah merusak ekosistem laut. Dan ini adalah contoh dari penyalahgunaan, yaitu menggunakan bom di Lebanon kalau tidak salah ini. Yaitu bahkan ada yang mengatakan bom di Lebanon ini serupa dengan kejadian Hiroshima Nagasaki ketika itu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.